sukacita di dalam Engkau, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi bersama agung namanya, puji dan cipta sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dan cipta sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan baru, ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam Tuhan. Firman Tuhan kita bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan beri kekuatan
Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, biarlah firman Tuhan menjadi rema dalam hidup kita, dan kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Mari angkat kedua tanganmu. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berdoa setiap Bapak Ibu dalam keadaan sehat, terus kuat dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya berikan judul Ujian Kehidupan. Sekali lagi tema saya adalah ujian kehidupan, yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 13. Saya akan bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini terjemahannya. Saudara-saudara yang tercinta, kalian sekarang sangat menderita karena sedang diuji. Tetapi janganlah merasa heran seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi kepadamu. Malah hendaklah kalian merasa senang karena turut menderita bersama-sama dengan Kristus, maka nanti kalau keagungan Kristus diperlihatkan, kalian akan bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita itu diibaratkan seperti proses pendidikan, proses pembelajaran yang kita lewati hari lepas hari untuk belajar dan diajar tentang yang namanya sekolah kehidupan. Sampai tiba waktunya kita akan menghadapi yang namanya ujian. Siapapun mereka, dimanapun sekolahnya, pasti setelah belajar dan diajar akan tiba waktunya namanya ujian. Seperti seorang murid sekolah, setelah mereka belajar dan diajar satu mata pelajaran demi mata pelajaran, maka akan tiba waktunya seorang murid tersebut
untuk diuji. Sebagai bukti apakah anak tersebut mengerti dan menguasai pelajaran yang sudah diajarkan gurunya, serta dinyatakan naik ke tingkat berikutnya atau dinyatakan lulus. Semakin tinggi pendidikan seseorang yang ditempuh, maka akan semakin berat dan semakin sulit ujian yang dihadapi. Contoh, ujian anak SD kelas 1 sama anak SMA pasti berbeda. Anak SMP sama anak universitas pasti berbeda. Semakin tinggi daripada tingkat pendidikannya, maka semakin berat dan sulit ujian yang harus dijalani dan dihadapinya. Demikian juga saudaraku, di dalam menghadapi ujian memerlukan namanya tenaga, pikiran ekstra keras, bahkan biaya yang mahal yang harus dibayarkan orang tersebut. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai murid Tuhan atau pengikut Tuhan, kita tidak lepas dari namanya belajar dan diajar tentang sekolah kehidupan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus, oleh Bapa sendiri. Setiap harinya kita melewati hidup ini adalah sebuah pembelajaran. Setiap hari kehidupan yang kita lewati adalah sebuah pelajaran. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, patutnya kita terus belajar dan belajar sehingga ketika suatu hari, waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan tentunya, bahwa setiap kita akan masuk ke dalam ujian kehidupan sesuai dengan tingkat iman kita masing-masing. Jadi ujian satu dengan yang lain pasti berbeda karena sesuai dengan tingkat kita masing-masing. Karena itu kita tidak iri, kok itu lebih mudah, saya kok lebih sulit. Oh, kok itu lebih gampang, kok saya lebih berat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan menguji setiap iman kita sesuai dengan kapasitas iman kita masing-masing, sesuai dengan tingkat iman kita masing-masing. Kalau kita tingkat masih anak-anak, berbeda dengan tingkat saudaraku pemuda. Kalau kita pemuda, berbeda tentunya dengan tingkat iman daripada kekristenan yang dewasa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus terus belajar dan mau diajar oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita setiap hari. Sehingga sewaktu-waktu kita menghadapi ujian kehidupan ini, kita sudah siap, kita sudah ready. Yang seringkali yang kita lihat di lapangan adalah anak-anak setelah belajar dan diajar, mereka pulang lupa main. Mereka mengikuti hobinya, kesenangannya. Dia tidak mempelajari kembali saudaraku pelajaran yang sudah diajarkan. Tapi mereka sibuk dengan kesenangan-kesenangannya sendiri. Sehingga ketika waktu dikatakan mau ujian baru sibuk. Saudaraku ya, yang namanya belajar. Kalau perlu saudaraku bukunya dibakar lalu diminum gitu saudaraku ya, supaya semua yang dipelajari masuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu tidak akan mungkin terjadi. Karena itu saudaraku perlu pembelajaran tiap hari dan diulang dan diulang. Karena itu perlu setiap hari kita berhubungan intim dengan Tuhan, memuji, menyembah, berdoa, membaca firman Tuhan. Saudaraku, untuk kembali terus kita diajar dan terus belajar sehingga sewaktu-waktu ujian kehidupan itu terjadi, ujian kehidupan itu berlangsung, kita sudah siap. Jangan sampai kita melakukan kebodohan, kekeliruan seperti yang dilakukan oleh anak-anak sekolah kita. Mereka sibuk hanya ketika, oh besok ulangan, oh besok ujian. Baru mereka sibuk, saudaraku, bergadang sepanjang malam, saudaraku, untuk belajar. Dan akhir hasilnya adalah tidak baik. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga hidup kita. Mari kita terus mau dengan rendah hati, belajar dan diajar setiap hari masing-masing kita. Pertanyaannya adalah, apa saja Pak jenis-jenis ujian yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, saya sebut namanya ujian waktu. Mengapa saya sebut ujian waktu? Karena kita sebagai orang percaya ketika kita berdoa dan Tuhan tidak segera menjawab doa-doa kita. Saudaraku, kita harus tahu bahwa antara kita dan Tuhan bergerak dalam waktu yang berbeda. Kalau kita bergerak dalam waktu yang namanya kronos, kalau Tuhan bergerak dalam waktu yang namanya kairos. Apa itu kronos? Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, dan seterusnya. Itu bergerak yang namanya kronos. Tetapi Tuhan bergerak dalam saudaraku waktunya yang disebut kairos. Makanya kalau kita baca di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, saudaraku, dikatakan begini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Perhatikan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberi kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan punya waktu, saudaraku, khusus untuk melakukan, membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, ketika kita menghadapi ujian waktu, doa kita tidak segera dijawab oleh Tuhan. Bahkan ketika janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita, baik melalui firman Tuhan, baik itu melalui mungkin secara suara pribadi Tuhan datang kepada kita, tetapi itu tidak tergenap-genapi, maka kita harus siapkan diri kita harus percaya bahwa Tuhan kita itu baik, Tuhan kita bukan pendusta, Tuhan kita adalah kebenaran. Kenapa hal ini saudaraku harus kita pegang? Karena tadi katakan bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Dia tidak terlalu cepat dan Dia tidak terlambat. Ia tepat pada waktunya. Kalau saya umpamakan, saudaraku, mengambil sebuah buah, kalau buah itu dipetik terlalu cepat, maka rasanya asam. Demikian juga kalau terlambat dipetik, saudara, sudah matang tidak dipetik, maka busuk. Tetapi Tuhan tahu waktu, time yang tepat menurut ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mau senantiasa dekat, terus mengejar pribadi Tuhan. Bukan hanya jawaban-jawaban, saudaraku, yang kita harapkan dan penggenapan-penggenapan janji. Seringkali kekristenan kita hanya mengejar jawaban doa, hanya mengejar, saudaraku, janji-janji Tuhan, tapi kita tidak menginginkan pribadi Tuhan. Apa buktinya? Buktinya kita kurang hubungan intim dengan Tuhan, kurang baca Alkitab, kurang banyak waktu untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan, karena kita hanya mengejar karya Tuhan, berkatnya Tuhan, mujizatnya, kuasanya saja. Tapi kita tidak menginginkan yang namanya pribadinya. Karena itu kalau kita belajar dari hamba-hamba Tuhan di Alkitab, mereka juga mengalami yang namanya ujian waktu. Contoh seperti Abraham. Abraham dipanggil Tuhan dan menerima janji kira-kira umur 75 tahun. Tetapi untuk menerima anak perjanjian yang namanya Ishak, Abraham memerlukan waktu 25 tahun, Bapak Ibu. Bayangin, waktu 25 tahun itu waktu yang bukan pendek, sangat panjang. Kita baru mengalami COVID-19 baru beberapa bulan saja, khususnya di Indonesia, kita sudah merasa jenuh, sudah merasa capek. Kenapa? Dan banyak sekali pertanyaan. Saudara bisa bayangin di sini, Abraham menunggu anak perjanjian itu 25 tahun. Di tengah perjalanannya dia sempat, saudaraku, mengalami satu hal yang salah dalam mengambil keputusan. Dia dengar suara istrinya untuk mengambil, saudaraku, budaknya namanya Hagar untuk dinikahi dan menjadi istri yang kedua dan melahirkan yang namanya Ismail. Saudara perhatikan, itu yang menjadi problem dalam keluarga Abraham pada akhirnya. Ada waktu senggang, ujian waktu yang begitu lama, saudaraku, 25 tahun. Kalau saudara juga belajar tentang kisah Yusuf, anak daripada Yakub, saudaraku, ketika umur 17 tahun dia mendapat mimpi, saudaraku, mimpi yang sangat luar biasa. Ikatan gandumnya disembah oleh 11 ikatan gandum saudaranya. Saudaraku, dia melihat matahari, bulan, 11 bintang sujud kepadanya. Dan ketika itu diceritakan kepada saudaranya, keluarganya, mereka marah, mereka menghina bahwa tukang mimpi dan lain sebagainya. Bahkan orang tuanya sendiri, Yakub, berkata, "Ini mimpi apa, Yusuf? Masakan aku dan ibumu sujud menyembah kepadamu?" Saudaraku, Tuhan memberikan visi, Tuhan memberikan janji, Tuhan memberikan tujuan hidup buat Yusuf. Tetapi saudara tahu berapa lama ujian waktu yang harus ditempuh oleh Yusuf? Yaitu 17 tahun, saudara. Bagaimana Yusuf ditelanjangi, bagaimana Yusuf dibuang, saudaraku, di sumur yang kering, bagaimana Yusuf dijual sebagai budak di Mesir, bagaimana Yusuf, saudaraku, diperlakukan, difitnah, digoda oleh tante Potifar yang pada akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Dan ketika di penjara dia bertemu dengan, saudaraku, juru minum dan juru roti Fir'aun. Dia menerjemahkan, menerangkan arti daripada mimpinya, dan ternyata itu terbukti. Dan Yusuf, saudaraku, dilupakan 2 tahun. Sampai akhirnya Tuhan sendiri memberikan mimpi kepada Fir'aun, dan tidak ada seorang pun yang bisa, saudaraku, menerjemahkan, mengartikan. Tapi juru minum daripada Fir'aun baru ingat
Di penjara ada orang Ibrani yang pernah menerjemahkan, mengartikan mimpi saya, dan terjadi. Saudara bisa lihat di situ, Tuhan mengangkat, saudaraku, tepat pada waktu Tuhan Yusuf mengartikan, dan Yusuf diangkat menjadi perdana menteri, orang kedua daripada bangsa Mesir, menguasai, memimpin, saudaraku. Bagaimana dia menyiapkan di masa kelimpahan dan menyiapkan di masa kelaparan. Saudara perhatikan di sini, ada waktu yang cukup panjang, 17 tahun. Dia harus terpisah dengan orang tuanya. Orang tuanya hanya tahu Yusuf sudah dimakan singa, Yusuf sudah mati, saudaraku, dibalik tipu daya daripada saudara-saudaranya. Saudara bisa mengerti, Yusuf mengalami setiap proses untuk mencapai yang namanya, saudaraku, ujian waktu sampai genap apa yang menjadi janji Tuhan. Demikian kalau kita belajar tentang Raja Daud. Daud seorang anak yang, saudaraku, sangat tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Ketika Nabi Samuel datang ke rumahnya untuk mengurapi, saudaraku, menggantikan Raja Saul yang sudah ditolak Tuhan, Daud tidak dipanggil sebelumnya. Sampai, saudaraku, semua anak-anak daripada orang tua Daud, Isai, diperhadapkan ke Samuel. Tidak ada satupun yang, saudaraku, dipilih Tuhan. Tetapi Samuel berkata, inikah semua anakmu, Isai? Masih ada satu. Di mana dia? Lagi sedang mengembalakan kambing domba di padang rumput. Saudara perhatikan, Daud tidak dipanggil. Daud tidak saudaraku, ikut sertakan dalam acara yang sangat penting, saudaraku. Tetapi di situ Tuhan ingat. Tuhan tidak pernah lupa akan orang yang sungguh-sungguh mencintai dan mengasihi Tuhan. Karena itu Tuhan berkata, aku menemukan Daud orang yang berkenan di hatiku untuk menggantikan Saul. Saudara tahu umur berapa Daud diurapi oleh Samuel pertama kali? Umur 17 tahun. Saudaraku perhatikan, tetapi ada rentang waktu, saudaraku, yang luar biasa yang Daud harus alami, saudaraku, yaitu masa 13 tahun. Saudaraku, Yusuf umur 13 tahun juga menghadapi sebuah proses penantian ujian waktu. Saudara perhatikan, Daud sama, umur 17 dia diurapi, 13 tahun kemudian dia, saudaraku, baru disahkan menjadi Raja Israel seutuhnya. Saudaraku, ada rentang waktu yang begitu panjang, ada ujian waktu yang begitu lama yang harus dihadapi orang-orang yang menanti-nantikan janji Tuhan, yang berdoa, yang berharap Tuhan menjawab doanya. Demikian juga dengan kita sebagai anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan di hari-hari terakhir ini. Kita harus mengerti akan ada ujian waktu dalam kehidupan kita. Mungkin doamu untuk mungkin penyakit, mungkin untuk ekonomi, mungkin untuk bisnis, mungkin untuk rumah tangga, mungkin untuk anak-anak saudara, mungkin untuk pernikahan saudara, mungkin untuk pelayanan saudara. Tuhan gak segera jawab, Tuhan gak segera tolong. Mungkin saudaraku, Tuhan sudah berjanji, Pak, Tuhan sudah berfirman kepada saya, tetapi kenapa sampai hari ini itu tidak tergenapi? Dengar baik, ada ujian waktu yang Tuhan sedang lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, selain ujian waktu yang kita alami dalam kehidupan ini sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ada juga yang namanya ujian firman Tuhan. Apa artinya? Ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, saudaraku, tetapi firman itu bertentangan dengan keinginan dan logika kita. Seperti Abraham, setelah menunggu 25 tahun anak perjanjian, Ishak, dan dia mendapatkannya, dan ketika Ishak memasuki usia remaja, Tuhan memberikan firman, perintah kepada Abraham untuk mempersembahkan anaknya di Gunung Moria. Seperti tertulis dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 2 berkata begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Perhatikan, Allah mencoba Abraham. Kata mencoba, berapa bulan yang lalu saya sudah jelaskan, ini bicara ujian, saudaraku ya. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahut Abraham, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang kau kasihi. Anak yang tunggal yang kau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, coba bayangkan Bapak Ibu adalah Abraham.
menunggu anak perjanjian namanya Ishak itu selama 25 tahun. Di tengah proses ujian waktu, ada hal-hal yang salah diputuskan oleh Abraham. Saudaraku, kini anak itu sudah hadir. Saudaraku, mewarnai, memberikan sukacita, memberikan hal yang luar biasa dalam kehidupan Abraham. Tetapi tiba-tiba datanglah firman Tuhan, datanglah perintah Tuhan. Untuk apa? Memerintahkan bahwa Abraham, anaknya yang tunggal, yang satu-satunya, dan yang dia kasih, saudara perhatikan, dia kasih dan dia cinta, saudaraku, untuk dipersembahkan, saudaraku, di Gunung Moria. Kalau saudara sebagai orang tua yang baik, saudaraku perhatikan, untuk melakukan firman Tuhan, menyembelih anak yang saudara tunggu 25 tahun, itu bukan hal yang mudah, itu bukan hal yang gampang, perlu pergumulan. Tetapi tidak dengan Abraham. Saudaraku, saya mengerti, menangkap pesan ini adalah begini. Saudaraku, ini adalah Tuhan sedang memberikan firman, perintah kepada Abraham sebagai nubuatan, sebagai pesan profetik bahwa Bapa di sorga akan melakukan hal yang sama. Dia akan memberikan anak yang dia kasihi, anak tunggalnya yang namanya Yesus Kristus, untuk disembelih, untuk dikorbankan, untuk mati di atas kayu salib, menebus dosa saudara dan saya. Ketika perintah ini diberikan, firman ini disampaikan kepada Abraham sebagai bapa orang beriman, Abraham menangkap esensi itu, Abraham menangkap pesan itu, Abraham menangkap nubuatan itu, Abraham menangkap suraku gambaran masa depan yang akan Tuhan Bapa lakukan. Sehingga buat Abraham mempersembahkan Ishak, suraku, adalah sesuatu kehormatan. Dan kita tahu Abraham lulus. Karena Abraham hanya punya pandangan, kalau sudah baca ayat ini, Tuhan sanggup mengambil dan Tuhan sanggup memberikan kembali. Tuhan sanggup membunuh, Tuhan juga sanggup menghidupkan kembali. Itu yang dipegang Abraham, sehingga Abraham dengan legowo, dengan ikhlas, dengan kerelaan, dengan kesadaran, bukan dengan keterpaksaan. Sekalipun firman perintah itu tidak masuk logika, tidak masuk akal manusia, disuruh menyembelih anak yang dia dapatkan menunggu selama 25 tahun, Abraham lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua contoh, kalau saudara belajar dari Lukas pasal 5 ayat 4 sampai 6, ketika Tuhan berjumpa dengan Petrus, setelah Petrus menjala semalam-malaman untuk menjala ikan, jangankan saudaraku ikan, benih ikan pun, anak ikan pun gak dapat. Saudara perhatikan di ayat Lukas 5 ayat 4 sampai 6, firman Tuhan berkata begini, setelah selesai berbicara Yesus, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, perhatikan, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap ikan, sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Saudaraku, mari kita belajar antara Yesus dan Petrus. Kalau kita belajar latar belakang Petrus dan Yesus, sangat berbeda. Petrus lahir di tepi Danau Galilea, orang Galilea yang sudah biasa menangkap ikan, menjala ikan. Dari mungkin sejak dia orok, sejak dia lahir, saudaraku, sudah ketemu air dan melihat orang tuanya menangkap ikan. Bagaimana caranya, strateginya, jam berapa, waktu apa menangkap ikan, itu Petrus kuasai betul, karena dia seorang nelayan. Tapi kalau kita belajar Yesus, saudaraku, dia adalah anak daripada tukang kayu, yang tiap hari ketemu dengan paku, yang tiap hari ketemu dengan palu, yang tiap hari ketemu dengan gergaji, yang tiap hari ketemu dengan, saudaraku, pahat untuk membuat peralatan dari kayu. Saudara, kalau kita hitung, saudaraku, secara pengalaman, secara mungkin pendidikan, secara pengetahuan, bagaimana cara menangkap ikan, cara mencari ikan, saya percaya lebih jago, saudaraku, di atas kertas, yaitu Petrus. Karena Petrus sudah setiap hari, saudaraku, untuk menjadi nelayan, bahkan dia keturunan nelayan. Sementara Yesus adalah tukang kayu. Dan Alkitab tadi menjelaskan bahwa Petrus sepanjang malam bukan malas-malasan. Alkitab berkata dengan jelas, Guru, kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara bisa bayangin, Petrus sudah bekerja keras. Dia semalam-malaman bersama timnya menangkap ikan, tapi hasilnya kosong, hasilnya nihil. Lalu tiba-tiba datang anak tukang kayu, menyampaikan firman, berkhotbah, mengajar. Setelah selesai, ngomong,
Petrus, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saudaraku, ini firman Tuhan yang gak masuk akal. Ini perintah yang gak masuk logika Petrus. Kenapa? Karena sudah semalaman mereka, saudaraku, mencari ikan. Mereka sudah tahu tempatnya ikan. Mereka sudah tahu strategi cara menangkap ikan. Tetapi, saudaraku, dia dengar firman Tuhan dan dia taati. Dia lakukan itu. Karena ini merupakan ujian, saudaraku, firman Tuhan buat dia. Dia berkata dengan jelas, tetapi karena engkau menyuruhnya, kata Petrus, tetapi karena engkau memerintahkannya, aku akan menebarkan jala juga. Bapak Ibu, kadang-kadang kita di dalam kehidupan ini, dalam ketika kita krisis, mungkin dalam kehidupan kita sakit, kehidupan kita yang tidak enak, kita mungkin sudah punya ilmunya, kita sudah punya pembelajarannya, kita mungkin lebih berpengalaman, tiba-tiba Tuhan datang dengan firman dan melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pelajari, yang berbeda dengan yang kita kuasai, berbeda dengan apa yang menjadi teori-teori yang mungkin selama ini sebagai pengalaman kita yang sudah kita kerjakan. Berbeda. Tetapi kalau itu firman Tuhan datang kepada saudara, sekalipun meskipun walaupun itu tidak masuk akal, saya mau katakan kepada saudara, kerjakan, lakukan. Maka saudara akan melihat mujizat seperti yang dialami oleh yang namanya Petrus. Ketika dia taat, ketika dia lakukan, sekalipun secara logika nggak masuk akal, secara daging, saudaraku, dia sudah lelah, dia lakukan itu. Saudara bisa tahu di ayat yang ke-6, dan setelah mereka melakukannya, ingat, ketika kita dengar firman Tuhan, saudaraku, yang menjadi titik poin bukannya dengar. Kalau dengar dan lalu lupakan, nggak mengubah hidup kita. Ada banyak orang dengar firman Tuhan, saudaraku, berubah menjadi orang pengkritik. Firman yang disampaikan oleh Bapak Tuhan dikritik, bukan didengar, diresapi, dan dilakukan. Ketika Petrus dengar firman Tuhan, sekalipun meskipun gak masuk akal, gak masuk logikanya, gak masuk pengalamannya, saudaraku, dia lakukan itu. Kuasa Allah dinyatakan. Alkitab berkata, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan seringkali datang kepada kita, menyampaikan pesan, perintah firman-Nya untuk kita lakukan justru dalam kondisi tidak sesuai dengan cara pandang kita, cara pikir kita. Karena itu ketika Tuhan datang dengan firman Tuhan yang gak masuk logika, yang gak masuk ke dagingan saudara, dan saudara tahu itu adalah firman Tuhan, saudara yakini adalah pesan Tuhan. Orang lain boleh ngomong apa saja, orang lain boleh gak percaya, orang lain boleh bilang gila, bodoh, dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu firman adalah datang daripada Tuhan dan engkau lakukan, engkau akan melihat kedahsyatan Tuhan. Itu yang kedua, ujian firman Tuhan. Yang ketiga, saudaraku, setelah kita mengerti ada ujian waktu, ada ujian, saudaraku, firman Tuhan. Yang ketiga, ada ujian yang namanya karakter. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah Allah yang luar biasa. Dia menciptakan kita bukan seperti robot, tapi Tuhan menciptakan kita serupa segambar dengan Dia. Saudara tahu apa yang paling dihormati Tuhan daripada kehidupan manusia, yaitu hak kebebasan, hak priwil manusia mengambil keputusan dan mengerjakan sesuatu. Saudaraku, yang dari keputusan demi keputusan yang kita ambil, yang kita lakukan, itulah yang akan membentuk namanya karakter. Apa sih karakter? Karakter adalah kebiasaan-kebiasaan yang sudah biasa kita lakukan. Ketika sebuah kebiasaan, contoh kita makan pakai tangan kanan misalnya, terus itu menjadi kebiasaan, maka lama-lama itu otomatis kita lakukan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dengan hidup kita. Ketika saudara mengambil sebuah keputusan demi keputusan, kebiasaan demi kebiasaan yang saudara lakukan, saudaraku, maka saudara harus mengerti bahwa itu akan membentuk karakter saudara. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ujian karakter ini Tuhan akan lakukan. Saudaraku, Tuhan akan kerjakan. Karena itu kita harus mengerti karakter kita kapan munculnya. Bukan pada waktu kita lagi senang, bukan lagi bahagia. Tidak, justru ketika kita lagi ditekan, lagi dikritik, lagi difitnah, saudaraku, lagi diperlakukan tidak adil, kita benar dianggap salah, kita betul kita difitnah. Disitulah akan muncul karakter kita sesungguhnya. Seperti per, saudara. Ketika per itu ditekan, saudaraku, dan dilepaskan, maka apa yang ada di atas akan dikeluarkan. Demikian juga seperti spon. Ketika spon itu dimasukkan, saudaraku, ke minyak, ketika nggak diapa-apakan, nggak akan keluar minyak. Tapi ketika ditekan spon itu, akan keluar apa yang ada di dalam spon itu. Demikian juga hidup kita.
Seperti Yesus sendiri, saudaraku, mengalami ujian karakter. Bagaimana Yesus, saudaraku, dihakimi, diadili, bukan oleh orang biasa, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang berkata, salibkan Yesus, bebarkan Barnabas. Dia pengkhianat, dia penghujat Allah, dia orang yang kerasukan Beelzebul. Saudaraku, bahkan keluarganya sendiri berkata, dia sudah gila. Saudara bisa bayangin, karakter Kristus itu diuji, dan dia tetap dalam keadaan menguasai dirinya. Dia tidak membela dirinya, saudaraku, walaupun dia diperlakukan salah. Kalau saudara belajar juga dari Raja Daud, bagaimana Daud, saudaraku, melakukan apa saja perintah Raja Saul. Tetapi ketika perempuan-perempuan Israel menyanyi dengan tamborin berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh dan Daud berlaksa-laksa, timbul iri, dengki, timbul kecurigaan, timbul, saudaraku, rasa tidak nyaman pada Saul, sehingga, saudaraku, dari sejak itu Daud dikejar-kejar untuk dibunuh. Saudaraku, Daud punya kesempatan untuk membalas, punya kesempatan untuk membunuh Raja Saul. Tapi Daud berkata, aku tidak sekali-kali menjamah orang yang diurapi Tuhan. Saudara bisa perhatikan, saudaraku, Daud punya kesempatan 2 kali di gua, saudaraku, di mana waktu Saul buang hajat, dan di tendanya waktu, saudaraku, dia tidur. Daud punya kesempatan 2 kali. Bahkan prajuritnya berkata, sekali tombak mati Daud musuhmu ini. Tapi Daud tidak melakukan. Daud juga pernah dihina, diolok-olok oleh Shimei ketika anaknya Absalom memberontak. Daud tetap punya karakter yang teruji. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu ujian yang ketiga. Yang keempat, ujian motivasi. Benar tidaknya perbuatan dan pelayanan kita di hadapan Tuhan tergantung daripada motivasi kita. Apa yang terkandung di luar orang tidak tahu. Kita bisa pakai topeng, kita bisa pakai, saudaraku, hal-hal yang menutupi, tetapi di dalam hati. Karena itu pernah dialami oleh Daud, saudaraku, seorang raja yang luar biasa. Ketika prajuritnya perang, saudaraku, dia santai di rumah dan dia jatuh dalam perzinahan dengan namanya Batseba. Saudaraku, ketika dia jatuh dengan, saudaraku, dosa perzinahan Batseba, dia cari, ini istri siapa? Ternyata istri Uria. Uria itu siapa? Prajuritnya sendiri yang sedang berperang, yang dipimpin oleh Yoab. Ketika itu Daud memberikan, saudaraku, perintah untuk memanggil Uria. Diberikan, saudaraku, jamuan, diberikan makan, minum sampai mabuk, dengan harapan, saudaraku, Daud mengharapkan Uria pulang, tidur, berhubungan intim dengan, saudaraku, istrinya. Sehingga ketika Batseba ketahuan hamil, Daud tertutupi dosanya. Saudaraku, ternyata rencana Daud gagal. Uria ternyata prajurit yang militan, yang punya karakter, yang punya prinsip. Tuanku Yoab dan segala prajurit tabut perjanjian ada di medan peperangan. Masa saya enak-enakan di rumah tidur dan bersenang-senang dengan istri? Dia tidak lakukan. Dia tidur dengan prajurit yang lain di depan istana. Saudaraku, Daud geram dan akhirnya dia menuliskan surat dalam 2 Samuel 11 ayat 14-15. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaran Uria. Dituliskannya surat itu demikian: tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri dan daripadanya supaya ia terbunuh mati. Daud merencanakan pembunuhan atas Uria. Orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Karena itu Tuhan utus nabinya Nathan untuk menegur, yaitu Daud. Karena itu ketika Daud mengakui dosanya dalam Mazmur 51 ayat 6, dia berkata begini, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Saudaraku, motivasimu dalam bekerja, dalam berumah tangga, dalam berbisnis, dalam berteman, orang lain boleh tidak tahu isi hatimu, tapi Tuhan tahu. Contoh yang kedua, saudaraku, Ananias dan Safira. Ketika gereja mula-mula, saudaraku, mereka punya hati, saudaraku, untuk memberi, untuk berbagi. Ananias dan Safira punya sebidang tanah, saudaraku, dan mereka menjual. Tapi suami istri ini sepakat untuk menahan sebagian, saudaraku. Dan ketika uang itu dipersembahkan di depan Rasul Petrus, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Seperti yang tertulis, saudaraku, dalam Kisah Rasul 5 ayat 2-3. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa, diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan itu? Bukankah ketika tanah itu tidak dijual, itu tanahmu? Ketika itu dijual, bukankah hasilnya itu adalah milikmu? Saudaraku, tapi Ananias dan Safira sepakat untuk, saudaraku, mendustai Roh Kudus. Orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu.
Karena itu ujian motivasi akan Tuhan nyatakan dalam setiap kita sebagai hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan, murid Tuhan dimanapun kita berada. Dan ketika 3 jam kemudian dalam Kisah Rasul pasal 5 ayat 8-9, istrinya saudaraku datang, kata Petrus kepadanya, katakan kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru menguburkan suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ternyata Ananias dan Safira sebagai suami istri sepakat untuk mendustai Roh Kudus, untuk menahan sebagian saudaraku daripada hasil penjualan, dan itu membuat Tuhan murka karena motivasi yang tidak benar. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut apa yang dikatakan orang, jangan takut apa yang dikritik orang, tapi takutlah apa yang ada di dalam hati dan pikiranmu yang paling terdalam daripada motivasi yang sudah kerjakan. Karena semuanya telanjang di mata Tuhan. Karena itu belajar seperti Daud, Tuhan selidikilah hatiku, diam-diam engkau memberitakan hikmat kepadaku. Saudaraku, itu ujian yang keempat. Dan yang terakhir saudaraku adalah ujian kesabaran. Ketika masa kesukaran yang kita alami, yang kita hadapi tidak segera berakhir. Saudaraku, mungkin masalah ekonomi, mungkin masalah kesehatan. Kita sudah berdoa, kita sudah mengucapkan firman Tuhan, memperkatakan janji-janji Tuhan, tapi itu tidak segera selesai persoalan kita. Pergumulan kita, tantangan kita tidak segera selesai. Saudara perlu mengerti, perlu memahami. Mungkin kita sedang masuk dalam ujian kesabaran. Apa sih artinya sabar? Tekun dalam waktu yang panjang. Saudaraku, sabar artinya kuat dalam waktu yang lama. Saudara dikasih oleh Tuhan, di sini Tuhan sedang menguji kita seperti yang dialami oleh Ayub. Sudah bisa bayangkan, Ayub adalah orang yang dikatakan oleh Tuhan orang yang saleh, takut akan Tuhan. Saudaraku, orang yang jujur, orang yang sangat dikagumi oleh Tuhan. Itu ucapan itu bukan keluar dari manusia, tapi dari mulut Tuhan di hadapan setan. Karena itu setan mengajukan satu permohonan kepada Tuhan untuk mencobai daripada Ayub. Saudara bisa bayangkan, dalam satu hari 10 anak mati. Dalam satu hari saudaraku, dalam waktu yang bersamaan, seluruh ternaknya dirampok, dirampas oleh orang-orang yang tidak dikenal. Bahkan istrinya sendiri saudaraku, yang harusnya menjadi penolong, penopang, berubah, merendahkan, menjatuhkan Ayub dengan berkata, Ayub, masih bertekunkah engkau? Masih berbuat salehkah engkau? Oh, mati dan kutukilah Tuhanmu. Saudara perhatikan, seorang istri yang harusnya menolong, menopang, saudaraku, berubah menjadi beban, menyerang Ayub. Tapi Ayub berkata di dalam Ayub 1 ayat 22, ketika mengalami semua Tuhan penderitaan itu, maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saudara, Ayub menjadi orang yang mengalami ujian kesabaran. Mungkin kita juga, seorang istri mungkin menghadapi ujian kesabaran, menghadapi suami yang kurang mengasihi. Mungkin suami menghadapi seorang istri yang kurang tunduk. Mungkin kita perlu ekstra kesabaran. Kita perlu terus seperti saudaraku Ayub, menahan, melakukan itu semua dengan kesabaran kita. Karena kasih adalah sabar. Karena itu kita tahu akhir daripada cerita Ayub. Ketika Ayub dengan sabar melakukan, menahan, melewati semua proses ujian itu, kita tahu Ayub baru mengerti. Dia mengenal Tuhan selama ini hanya dari kata orang. Tetapi hari ini kata Ayub, mataku melihat Tuhan. Dan dari situ Tuhan tahu Ayub lulus dan Tuhan pulihkan Ayub 2 kali lipat. Saudaraku, apa yang hilang, apa yang diambil oleh setan, Tuhan kembalikan 2 kali lipat. Bahkan sampai masa putih rambutnya, dia melihat anak cucunya. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam hidup kita ada banyak ujian, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang tidak kita sangka-sangka, yang tidak pernah kita pikirkan. Tetapi percayalah,
ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, jauh sebelum kita menghadapi ujian, sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan, Tuhan sudah membimbing kita untuk kita bisa menang melewati setiap ujian, bisa lulus bahkan naik ke tingkat yang berikutnya. Kiranya firman yang saya sampaikan hari ini memberkati, menguatkan, membuat kita mengerti apa yang terjadi dalam hidup kita. Kita tahu ada waktu-waktu ujian dan kita harus dinyatakan lulus dan kita naik ke tingkat berikutnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, meteraikan apa yang baru saja Tuhan ajarkan, bahwa ketika kami menjadi murid Tuhan, ketika kami menjadi pengikut Tuhan, Tuhan senantiasa mengajar dan memberikan pelajaran demi pelajaran tiap hari dalam hidup kami. Tetapi kami harus menyadari akan tiba waktunya ada ujian kehidupan yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Baik itu ujian waktu, baik itu ujian firman Tuhan, baik itu ujian karakter, baik itu ujian motivasi dan ujian kesabaran. Tuhan, ketika ujian-ujian itu menghampiri kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan kami, segala aspek hidup kami berdoa, Roh Kudus, tolong kuatkan, teguhkan kami, ingatkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang lulus, pribadi-pribadi yang menang menghadapi setiap ujian, sehingga kami boleh memasuki tingkat iman yang berikutnya. Terima kasih Bapa di sorga, hamba-Mu terbatas kata dan kalimat, hamba berdoa untuk setiap umat-Mu yang ada di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, yang saat ini mungkin sedang menghadapi ujian demi ujian kehidupan mereka. Kami berdoa, topang mereka, tolong mereka, kuatkan dan teguhkan mereka. Jangan sampai mereka putus asa, jangan mereka Tuhan lelah, lemah, tapi kuatkan dan teguhkan hati mereka, sehingga mereka keluar jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dan mereka akan naik ke tingkat yang berikutnya, sehingga lewat Tuhan, kemenangan demi kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, mereka akan Tuhan memuliakan nama Tuhan. Berkati mereka, apapun pergumulan mereka, kami percaya tidak akan pernah melebihi kekuatan mereka. Hamba berdoa, Roh Kudus, firman Tuhan memberikan terus dorongan, kemampuan untuk mereka terus berjalan melewati setiap proses kehidupan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, seruan kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah Tuhan ajarkan, dan biarlah tidak hanya kami dengar dan mengerti, tetapi kami mau melakukan, karena janji-Mu berkata, yang berbahagia yang mendengar dan yang melakukan. Dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin. Shalom Jemaat Tuhan GBI My Home, bersama saya Rani. Saya akan bacakan warta sepekan untuk minggu ini. Pada hari Senin tidak ada kegiatan, pada hari Selasa ada doa terobosan jam 7 malam sampai selesai melalui aplikasi Zoom Meeting bersama Bapak Pendeta Fransiskus Irwan Wijaya. Doa ini diwajibkan untuk Kul 1, Full Timer, Pengerja, Gembala Cabang, Gembala Kul, dan Pengurus Kul. Pada hari Rabu tidak ada kegiatan. Pada hari Kamis ada seminar keluarga jam 7.30 malam bersama Bapak Jarod Wijanarko melalui YouTube channel kita. Pada hari Jumat tidak ada kegiatan. Kembali lagi pada hari Sabtu jam 10 pagi kita ada doa puasa melalui YouTube channel kita. Pada hari Minggu jam 7 pagi ada sekolah minggu, dan ibadah raya kita ada 2 kali, jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Dan dilanjutkan jam 5 sore ada Bible Study, dan semuanya melalui channel YouTube kita. Bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, maupun persembahan misi secara manual, Bapak Ibu dapat langsung datang ke Gereja GBI My Home Rawasari pada hari Senin sampai Jumat, pukul 9 pagi sampai jam 3 sore, alamat Jalan Rawasari nomor 01, RW 007, RT 007, Komplek PSMTI Kampung Bulang, Tanjung Pinang Timur. Dan bagi Bapak Ibu, Saudara yang ingin memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan, persembahan diakonia, maupun persembahan misi secara online, Bapak Ibu dapat mentransfer langsung ke rekening CMB Niaga dengan nomor 80004039900 atas nama GBI Jemaat Rawasari, dan BCA 38014671111 atas nama GBI Rawasari. Dan pengumuman tambahannya adalah
Berikut adalah protokol kesehatan beribadah di GBI My Home di era new normal. 1. Cuci tangan dengan sabun di bawah air yang mengalir selama 20 detik atau dengan hand sanitizer sebelum masuk ruangan ibadah dan sewaktu keluar. 2. Melakukan salam sehati sehingga tidak ada kontak fisik antar jemaat ataupun pelayan jemaat. 3. Mengukur suhu tubuh. Jemaat yang suhu tubuhnya melebihi 37,3 derajat Celcius dianjurkan tidak memasuki ruangan ibadah dan dihimbau untuk segera berobat. Saat memasuki area gedung gereja, biasakan semua jemaat membersihkan alas kaki bagian bawah dengan disinfektan. Mengatur duduk jemaat atau jarak antar kursi 1,5 meter. Bila suhu tubuh di atas 37,3 derajat Celcius, beribadahlah dari rumah. Semua jemaat dan pelayan tetap menggunakan masker selama ibadah berlangsung. Mikrofon diadakan tersendiri untuk tiap pelayan dengan sarung mikrofon. Setelah ibadah, sarung mikrofon harus dibuang dan mikrofon dibersihkan dengan disinfektan serta diberi sarung yang baru. Durasi ibadah kurang lebih 1 jam. Persembahan sebaiknya menggunakan digital payment atau transfer atau menggunakan amplop persembahan. Setelah ibadah selesai, jemaat diharuskan segera meninggalkan gedung gereja. Gedung ibadah diusahakan untuk selalu dibersihkan dengan disinfektan sebelum dan setelah ibadah. Demikian Warta Sepekan untuk minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami paling mengucap syukur Bapa untuk hari ini. Tuhan, kami boleh Tuhan untuk menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Betapa Engkau di atas setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapa. Berarti Pak Niko yang di Jakarta Tuhan, berarti keempat wakil ya Bapa. Berarti Pak John Handoyo Tuhan, gembala kami kasihi Tuhan. Pak Irwan, bahkan Pak Anen wakilnya Bapa. Engkau berkati setiap pemimpin rohani kami ini Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Engkau memberkati Bapa, berkati pelayanan mereka ya Tuhan, berkati keluarga mereka ya Bapa. Engkau lindungi Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan cukup bagi setiap mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Damai sejahtera, sukacita Tuhan Engkau limpahkan atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa kami dan kota kami, bangsa kami Indonesia dan kota kami Tanjung Pinang. Shalom bagi bangsa dan kota kami ya Bapa. Damai sejahtera Tuhan Engkau senantiasa Engkau curahkan atas bangsa dan kota kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati untuk pemimpin bangsa kami dari presiden Tuhan yang bahkan sampai tingkat daerah Tuhan, RT RW. Engkau berkati Bapa. Takut akan Tuhan ada pada setiap hati mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa. Mereka boleh membawa bangsa ini Tuhan dengan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk Tuhan kondisi yang saat ini yang melanda dunia Bapa, pandemi ya Tuhan. Engkau berkati Bapa, Tuhan Engkau pulihkan seluruh bangsa-bangsa ya Bapa. Biarlah Tuhan nama Tuhan dipermuliakan atas seluruh dunia ini Bapa. Engkau berkati Bapa, khususnya Tuhan para tim medis Bapa yang telah memberikan pelayanan terbaik Bapa. Engkau berkati kesehatan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan pandemi ini Tuhan boleh cepat berlalu ya Bapa, dan nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati juga Tuhan, berkati untuk firman Tuhan yang kami boleh dengar ya Bapa. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Bahkan Tuhan firman itu boleh kami berbuah Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami boleh Tuhan boleh melakukannya dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk umat-Mu Tuhan yang ada di GBI My Home Rawasari Tanjung Pinang Bapa. Engkau berkati Bapa, berkati keluarga demi keluarga Bapa. Engkau berkati suami, berkati istri, bahkan anak-anak mereka Bapa. Engkau berkati usaha pekerjaan dan studi anak mereka Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau berkati keluarga demi keluarga ya Bapa. Biarlah Tuhan kasih setia Tuhan cukup atas mereka semua Bapa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk hari ini Tuhan. Kami boleh beribadah Tuhan. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah Tuhan. Bahkan juga kami boleh Tuhan menjaga firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah Bapa, kami rindu Tuhan untuk menerima berkat melalui hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.